Saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada siang hari ini saya akan melanjutkan materi dari video minggu yang lalu, masih melanjutkan yaitu mengenai hukum Dalton, gitu ya. Jadi semoga dengan adanya video ini bisa membantu referensi-referensi soal untuk kelas 10 ya dalam memahami soal-soal yang berhubungan dengan hukum Dalton. Oke. Nah, baik soalnya adalah sebagai berikut. Unsur A dan B bereaksi membentuk dua senyawa. Dalam 14 gram senyawa pertama mengandung 6 gram unsur A, dalam 44 gram senyawa kedua terdapat 32 gram unsur B. Pertanyaannya adalah perbandingan unsur B pada senyawa 1 dan senyawa 2. Oke, kalau ada tipe soal seperti ini, alangkah baiknya kita bentuk dalam tabel, gitu ya. Jadi kita buat tabel seperti ini, senyawa 1, senyawa 2 terdiri dari A dan B, ya. Sekarang kita ikuti dulu 14 gram senyawa pertama terdapat 6 gram unsur A. Jadi senyawa pertama itu 14 gram, tapi unsur A-nya ada 6. Berarti ini 6 gram, gitu ya. Maka senyawa B-nya 8 gram. Paham ya? Karena jumlahnya 14. Ya, di sini mohon maaf saya tandai warna merah. Oke. Kemudian senyawa yang kedua masanya 44 gram, tapi unsur B-nya isinya 32. Gitu ya. Maka kita tulis di sini terlebih dahulu, yaitu 32, berarti selisihnya adalah 12. Oke. Kalau sudah, maka yang ditanyakan adalah unsur B. Ya, perbandingan dari unsur B. Maka tentu masih ingat ya, karena yang ditanya perbandingan unsur B, maka unsur A harus sama secara jumlah. Gitu ya. Nah, maka dari tabel ini kita ubah. Oke, saya tulis ulang kembali seperti ini, tapi unsur A-nya angkanya harus sama. Gitu ya. Karena ini 6 dan 12, maka tentu saja lebih enak jadi 12. Gitu ya. Nah, maka tinggal menyesuaikan. Ya, maka 12 ini bagilah dengan yang 6 yang ada di atas, yang ini. Jadi 12, ini mohon perhatikan, ini 12, bagilah dengan 6, hasilnya lalu kalikan sebelahnya. Gitu ya, sehingga ketemunya 16. Karena ini sama 12, maka otomatis sebelahnya juga sama, yaitu 32 gram. Oke, nah dengan demikian, ya, karena A-nya sudah sama, maka B-nya kita bisa hitung perbandingannya. Nah, maka perbandingan B langsung dari sini, yaitu 16 dibagi 32. Gitu ya. Atau perbandingannya 1:2. Oke, bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi, untuk penerapan hukum Dalton, ya, yaitu kalau yang ditanya seperti ini, perbandingan unsur B, maka kita harus menyamakan unsur A-nya terlebih dahulu. Jumlahnya harus sama. Itu ya. Kalau dia tidak sama, nggak boleh. Ya. Nah, kebanyakan tipe seperti ini, siswa langsung menjawab 8 dibagi 32. Nah, kesalahannya adalah langsung, ya. Padahal ini tidak sama. Oke. Baik, soal yang kedua. Jika A dan B bereaksi membentuk dua senyawa, senyawa pertama 1,4 gram zat A bereaksi dengan 3,2 gram zat B. Senyawa kedua 0,7 gram zat A bereaksi dengan 0,4 gram zat B. Yang jadi pertanyaan adalah berapakah perbandingan unsur A ya dalam senyawa pertama maupun kedua. Oke, kita buat tabel seperti ini, masih sama A dan B kebetulan ya. Eh, kita masukkan yang diketahui 1,4 gram A bereaksi dengan 3,2 gram zat B. 1,4 dengan 3,2, kemudian satunya 0,7, nih 0,7 dengan 0,4. 0,4. Oke.
Yang ditanya perbandingan unsur A. Nah, saya tulis dulu ya. Yang ditanya perbandingan unsur A, maka unsur B harus sama. Itu ya, A-nya yang ditanya, maka B-nya yang harus sama. Oke, kita buat tabel lagi, B-nya harus sama. Ini 3,2 dengan 0,4. Maka enaknya tetap jadi 3,2. Itu ya. Nah, yang atas sama, karena ini sama 3,2 ya. Oke, maka di sini sama 1,4. Kemudian yang bawah, nah ini kan 0,4. Ya, maka caranya seperti tadi. 3,2 yang ini ya. Sekali lagi, ya bisa dilihat di kursornya ya. Berarti yang ini bagilah dengan 0,4, hasilnya langsung kalikan 0,7. Gitu ya. Nah, maka ketemunya adalah 5,6 gram. Oke. Nah, dengan demikian, maka perbandingan dari A yaitu langsung dari angka ini ya, yaitu 1,4 dibagi 5,6. Gitu ya. Maka ketemu angkanya adalah 1/4. Oke. Nah, kesalahannya seperti tadi ya. Kebanyakan siswa ketika ditanya berapa unsur A-nya, perbandingan unsur A, maka dia langsung 1,4 dibanding 0,7. Nah, itu kesalahan yang sering terjadi. Baik, soal berikutnya. Nah, ini jika 12 gram karbon bereaksi dengan 4 gram hidrogen membentuk senyawa A. Demikian pula 24 gram karbon bereaksi dengan 6 gram hidrogen membentuk senyawa B. Ya, yang ditanyakan perbandingan unsur karbon pada senyawa A dan B. Oke, kita buat tabelnya seperti ini. Ya, senyawanya bedanya di sini A dan B. Ya, kemudian terdiri atas karbon dan hidrogen. Oke, sesuai yang diketahui 12 gram karbon dengan 4 gram hidrogen. Kita tulis di sini, ini 12, yang ini 4. Kemudian satunya 24, ini ya, 24 gram karbon dengan 6 gram hidrogen. Ini 6. Oke. Yang ditanyakan adalah perbandingan unsur karbonnya. Oke, karbonnya yang ditanyakan. Berarti seperti tadi, hidrogennya harus sama. Oke. Nah, saya beri keterangan dulu. Yang ditanya perbandingan unsur karbon, maka unsur H harus sama. Paham ya? Maksudnya harus sama itu jumlahnya harus sama. Oke. Nah, maka seperti ini tetap ya, hanya harus sama. Jadi antara 4 sama 6 ya, maka lebih enak jadi 12 biar gampang. Gitu ya. Maka caranya seperti tadi 12 bagilah dengan 4 lalu kalikan dengan sebelahnya. Oke. Jadinya 36. Maka yang ini juga sama 12 bagilah 6 lalu kalikan dengan sebelahnya. Gitu ya. Maka ketemunya 48. Oke. Nah, maka perbandingan C-nya langsung dari sini. Oke. Ya, jadinya 36 dibagi 48. Oke. Ya, maka ketemunya adalah 3/4. Gitu. Ingat ya, hasil perbandingannya harus berupa angka yang bulat dan sederhana. Jadi angkanya nggak boleh ada koma-koma yang kalian bilangnya koma-koma yang rumit, yang jelimet gitu ya. Misalnya 3,148 dibanding 3,275. Nah, itu nggak boleh. Ya, dalam hukum Dalton itu tidak boleh, ya. Angkanya harus pas. Gitu ya, harus bulat dan utuh bahasa bahasa kitanya, gitu ya. Jadi misalnya 3,2 banding 4 itu boleh, nggak apa-apa. Ya, nanti disempurnakan perbandingan. Gitu ya. Jadi boleh ada koma, tetapi sekali lagi komanya tidak boleh yang ke arah sulit. Oke. Nah, baik. Soal berikutnya seperti ini. Ada senyawa, ada 3 senyawa seperti ini, kemudian masanya Cl dan masanya oksigen. Yang ditanyakan adalah perbandingan massa Cl berdasarkan tabel ini. Oke.
Lihat yang ditanyakan perbandingannya Cl ya. Nah, ditanya perbandingan Cl, maka unsur O harus sama. Oke, oksigen ini jumlahnya harus sama. Oke, nah kita buat tabelnya dulu seperti ini. Enaknya jadi berapa ini oksigen? Silakan diperhatikan terlebih dahulu. Ada 16, ada 64, ada 32. Ya, tentu biar mudah jadi 64 gram semuanya. Itu ya. Nah, maka caranya seperti tadi. 64 ini bagilah dengan yang atas. Dengan 16, lalu hasilnya kalikan dengan 4, dengan 90. Itu ya. Maka ketemunya 16 gram. Oke. Ini yang 64, ini juga 64 berarti tetap. Itu ya, berarti ini 20. Kemudian ini 64 bagilah dengan 32. Lalu kalikan dengan 8. Oke. Nah, maka jadinya 16. Ya. Nah, dengan demikian, oke, karena ini sudah sama, oksigennya sudah sama, maka kita bisa langsung perbandingan Cl-nya langsung dari sini. 16 dibanding 20 dibanding 16. Ya, karena dia ada 3, nggak apa-apa. Pak, gimana kalau ada 4? Ya, ini 4-4-nya harus sama. Gitu ya. Sehingga hasil dari perbandingan ini langsung boleh seperti ini. 4 dibanding 5 dibanding 4. Oke, bisa difahami ya. Oke, soal yang terakhir. Ada data seperti ini, ada senyawa H2O dan H2O2. Ya. Masa hidrogennya 16 gram, ini oksigennya kita nggak tahu berapa. Kemudian yang H2O2, masa hidrogennya kita nggak tahu, tapi oksigennya 4. Oke. Di soalnya ada keterangan, jika perbandingan massa hidrogennya adalah 2 dibanding 5, ya, jadi hanya, ya, jadi perbandingan hidrogennya adalah 2 dibanding 5, ya, maka massa H dan O yang belum diketahui ada berapa? Oke, ini diketahui pilihan gandanya. Oke. Tipe ini memang terkesan agak sulit. Gitu ya. Memang terkesan sulit. Ya, maksud saya. Ada 2 cara untuk mengerjakannya. Ya. Yang pertama, kalian bisa melakukan sendiri, nanti boleh dicoba. Kalian tinggal masukkan saja ini ke sini, lalu disetarakan. Ya, seperti tadi. Lalu cari saja, yang penting perbandingan hanya nanti 2 dibanding 5. Tinggal dicari satu-satu dimasukkan. Itu ya. Atau ya, mau tidak mau kalian harus pakai perhitungan. Oke. Nah, seperti yang saya lakukan adalah kita harus pakai perhitungan. Ya. Oke. Ini saya tulis terlebih dahulu. Ya, saya tulis seperti ini, 16. Ini saya misalkan yang ini adalah dengan lambang Y, yang ini dengan lambang X. Gitu ya. Oke. Kalau sudah, perhatikan dulu ya. Kalau sudah, maka perbandingannya tadi ya, saya menulis seperti ini, 16 itu dari sini dibanding Y nanti sama dengan kan sekian banding sekian. Gitu ya. Ini saya kosongi dulu. Berarti yang di bawah berlaku juga sama, yaitu X dibanding 4, hasilnya adalah sekian banding sekian. Oke, paham dulu ya ini ya. Kalau sudah, kita ingat bahwa yang di depan ini miliknya hidrogen. Gitu ya. Berarti 16 dan X ini miliknya hidrogen. Saya tulis dulu, berarti ini miliknya H. Kemudian yang ini miliknya O. Oke, paham ya dari sini ya. Kalau sudah, berarti nanti angka pembanding yang di depan ini miliknya hidrogen, yang di belakang miliknya oksigen. Gitu ya. Nah, tadi dikatakan hidrogennya adalah 2 dibanding 5. Ya, maka perhatikan ya, 2-nya di sini, 5-nya di sini. Awas. Paham ya? Oke. Kemudian ini miliknya hidrogen. Oksigennya berapa? Nah, kita ingat kembali tadi, ingat jumlah O harus sama dalam perbandingan. Ya. Masih ingat ya? Tadi bahwa karena hidrogennya perbandingannya 2 banding 5,
maka oksigennya perbandingannya angkanya harus sama. Kalau 1 ya 1, kalau 2 ya 2. Oke, tapi mau nggak mau harus dicoba dong Pak. Betul. Coba kalau ini 1, ini 1. Ini 2, lalu tinggal cari yang hasilnya nanti ada. Ya, atau ya. Nah, angka 4 yang di sini saya pakai untuk perbandingannya. Sehingga ini 4. Maka angka yang di atasnya juga sama, yaitu 4. Paham ya? Jadi 4 ini saya warnai merah, gara-gara asalnya dia miliknya oksigen dan angkanya harus sama. Oke, paham dari sini? Ya, kalau sudah, oke, ini saya hapus dulu. Berarti kalau sudah kita dapat perbandingannya seperti ini. Sehingga ini adalah kita anggap persamaan 1, yang ini kita anggap persamaan 2. Baru kita selesaikan. Ya, maka seperti ini bisa dilihat persamaan 1. Berarti 16 dibagi Y dari sini ya. 16 per Y sama dengan 2/4. Dengan demikian Y-nya 32 gram. Oke, Y itu miliknya oksigen. Cari yang oksigennya ada 32. Ada, nanti jawabannya C. Oke, sekarang kita buktikan, betul nggak? Kita cek persamaan yang kedua. Nah, persamaan yang kedua yaitu X per 4 sama dengan 5/4. 5/4. Ya, kalau ada bentuk seperti ini ya otomatis X-nya 5 gram. Gitu ya. Nah, makanya jawabannya C. Ya, bisa difahami ya. Oke, jadi bentuk seperti ini memang terkesannya dia agak sulit, gitu ya. Ya, karena kita harus mengubah bentuk ini. Perhatikan 2/5 miliknya hidrogen, itu kita letakkannya ke samping gini. Yang 2 di atas, 5-nya di bawah. Kenapa? Karena angka yang di depan ini miliknya hidrogen. Paham ya? Angka yang di belakang miliknya oksigen. Ingat, oksigennya perbandingannya harus sama dulu. Ya, karena apa? Di soal diketahui perbandingan hidrogennya. Oke? Nah, misal nanti, Pak, boleh nggak saya pakai oksigennya ini 5 misalnya? Boleh, yang atas boleh pakai 5, maka yang bawah juga harus pakai 5. Ya, pertanyaannya adalah nanti ya dikhawatirkan ya jawaban kalian itu benar, tetapi tidak ada di pilihan gandanya. Paham ya yang saya maksud ya? Jadi jawaban kalian itu benar karena berdasarkan perbandingan. Tetapi yang diinginkan di soal ini adalah jawabannya harus ada di opsi A sampai E. Gitu ya. Oke, baik. Semoga apa yang saya sampaikan pada video hari ini bisa membantu kalian kelas 10 bisa menambah referensi soal tentang hukum Dalton. Gitu ya. Baik, sampai ketemu di video minggu depan berikutnya. Saya ucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian. Ya, jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya gitu ya, dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini ya. Itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12 ya. Semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.